Hai, minasan, konnichiwa. Kembali lagi bersama saya Dwi di channel YouTube Kenal Jepang yang akan membantu minasan untuk belajar bahasa Jepang secara otodidak. Hai, oke, kita sudah tidak terasa ya, udah masuk ke bab 21 lagi. Di sini bab 21 temanya adalah tentang pola kalimat bentuk to omoimasu atau to iimasu ya. Apa sih artinya pola kalimat itu? Coba kita nanti pelajari di bab 21 ini ya. Hai, oke, semangat sebentar lagi menuju Minna no Nihongo 2 ya. Hai, oke, semangat dulu. Kita habiskan sampai bab 25. Hai, oke, sebelum ke materi kita coba bahas dulu ya kosakata apa yang ada di bab 21 ini. Hai, nah ini kosakatanya ya. Ada omoimas atau mengira, berpikir ya. Imas itu mengatakan atau berkata, kachimas menang, makemas kalah. Arimas di sini ada atau diadakan, misalnya omatsuri ga arimas atau adanya pesta perayaan atau diadakannya pesta perayaan ya. Lalu ada yakuni tachimas itu berguna bermanfaat, ugokimas pindah atau bergerak, yamemas itu berhenti kerja di sini ya. Kaisha o yamemas berhenti kerja. Kaisha o yamemas. Hai. Oke. Selanjutnya adalah ya. Hai, kiotsukemas. Kiotsukemas wa berwaspada, ya berhati-hati. Atau ryugaku shimasu ya, studi di luar negeri. Lalu ada mudana. Mudana itu sia-sia, tidak berguna gitu ya. Fubengna itu tidak praktis. Sugoi, hebat. Honto, betul atau benar. Uso, itu bohong. Jidosha, itu mobil ya. Hai. Oke, selanjutnya adalah ya, hai. Oke, kotsu. Kotsu itu lalu lintas. Lalu ada buka, ya harga barang. Hoso itu siaran atau pengumuman. News itu warta berita atau berita ya. Anime, animasi atau anime ya. Manga itu komik ya. Desain itu desain. Yume, mimpi. Tensai itu jenius ya, jenius. Hai, oke. Selanjutnya adalah iya, ada shiai. Shiai itu pertandingan atau ya pertandingan ya. Shiai oshimas atau shiai shimas itu bertanding ya. Hai, ada juga ikeng, pendapat, hanashi atau cerita. Bisa juga hanashi oshimas gitu ya, bercerita. Cikyu, cikyu itu bumi. Tsuki, tsuki, wah bulan desu ne. Hai, saiking, akhir-akhir ini. Tabung, mungkin, barangkali. Kito, pasti. Honto ni, itu betul-betul ya. Hai, oke, selanjutnya di sini ada sonnani. Sonnani itu tidak begitu. Lalu ada ni tsuite, tentang atau mengenai. Lalu ada hisashiburi desu ne. Sudah lama tidak bertemu ya, gitu. Lalu ada nani demo namimasen ka, gitu ya. Bagaimana kalau kita minum atau ya ini apa ya, minum tapi nggak harus minum ya. Maksudnya ini ajakan ya, ungkapan untuk mengajak gitu ya. Hai. Mochirong, tentu saja. Dan ada mo kaeranai to katanya ya. Saya harus pulang ya. Mo kaeranai to, saya harus pulang. Oke, selanjutnya di sini ada pola kalimat yang akan kita pelajari di bab 21 ada 3 ya. Bentuk biasa, biasa tuh di sini maksudnya bisa bentuk kamus, bisa bentuk tak, bisa bentuk nai ya. Itu bentuk biasa disebutnya ya. To omoimas, lalu to iimas, dan desho. Hai. Hai. Oke, kita masuk ke pola kalimat yang pertama dulu. Di sini ada bentuk biasa to omoimas ya. Bacanya to omoimas. Di sini fungsinya bisa digunakan saat menyatakan dugaan, saya kira gitu ya. Saya kira gitu, dugaan ya. Atau menyatakan pendapat. Menurut saya gitu ya. Contohnya di bawah ada Atarashi Kuko. Kuko itu bandara ya. Atarashi itu baru kan. Atarashi Kuko wa kirei da to omoimasu ya. Kirei da to omoimasu. Menurut saya bandara yang baru itu bersih atau indah. Nah, di sini kenapa ada tiba-tiba kirei da to omoimasu ya? Hai, di sini kita mungkin baiknya lihat dulu ke rumus ya.
Tadi kan rumusnya bentuk biasa ya, sebelum to omoimasu ya. Apa saja bentuk biasa itu? Bisa kata kerja ya. Kata kerja ini terdiri dari bisa bentuk ru, kamus, nai, atau bentuk lampau ya, tak. Itu bentuk biasa. Tapi bisa juga ini ya kata sifat ya. Kata sifat juga bisa. Kata sifat i itu langsung ya. Apa? Oishi to omoimasu itu langsung. Oishi, tidak ada perubahan. Lalu kalau kata sifat na atau kata benda ini berubah, na-nya menjadi da. Salah satunya ini kirei. Kirei itu kan kata sifat na ya. Kirei na menjadi kirei da to omoimasu ya. Benri na, benri da to omoimasu ya. Ame da to omoimasu. Ame da to omoimasu ya. Pakai da. Hai. Oke, ini ya menurut saya di sini fungsinya ini ya pendapat ya. Hai, pendapat. Nah, pertanyaannya di sini atarashi kuko wa do omoimasu ka? Wa do omoimasu ka itu mempunyai arti bagaimana menurut Anda gitu, pendapatmu gitu ya. Bagaimana menurut Anda? Gitu. Jadi menanyakan pendapat do omoimasu ka gitu ya. Baik, oke kita balik lagi ke sebelah kanan. Di sini ada contoh ya ada 4 ya. Di sini ashtawa ini kanji ya. Ashtawa ame di sini ini kanji ame. Ashita wa ame ga furu to omoimasu. Besok saya rasa gitu ya, ini dugaan ya. Saya rasa akan turun hujan gitu. Lalu yang kedua, Rani-san wa kyou gakkou ni ikanai to omoimasu ya. Kata kerja ikanai to omoimasu. Saya rasa Rani-san hari ini tidak akan pergi ke sekolah gitu. Ini juga dugaan ya, menduga-duga ya. Yang ketiga, Nihongo wa muzukashi to omoimasu ya. Kata sifat i langsung. Bahasa Jepang menurut saya itu sulit gitu. Nah, ini adalah sebuah pendapat ya, bukan dugaan ya. Hai. Yang keempat, di sini ada kanji ini keitai denwa ya, ini keitai denwa. Keitai, coba ya, saya tulis keitai. Kelihatan nggak ya keitai denwa ya. Hai. Keitai denwa wa benri dato omoimasu ya, kata sifat na berubah menjadi da. Menurut saya handphone itu praktis. Nah, ini bukan dugaan tapi berupa pendapat gitu ya. Ingat-ingat, berarti tomoimas ada 2 fungsi. Bisa untuk pendapat, bisa untuk dugaan. Sebelumnya harus bentuk biasa. Hai, oke. Hai, selanjutnya kita masuk ke contoh kalimat. Ya, di sini ada 3. Ya. Ini Sato-sang, namanya Sato. Sato-sang wa kaeta to omoimasu. Saya rasa Sato-sang sudah pulang. Sato-sang wa kaeta. Ini bentuk lampau ya, berarti sudah pulang. Ini adalah dugaan ya, bukan pendapat ya, dugaan feeling ya. Hai. Yang kedua, ashtawa i tenki, ini kanji tenki ya. Ashtawa i tenki, kata benda ini ya. Jadi pakai da. Ashtawa i tenki da to omoimasu. Ini dugaannya besok saya rasa cuacanya akan cerah. Nah, yang ketiga, manga wa omoshiroi to omoimasu ya. Manga menurut saya ini menarik. Nah, di sini berupa pendapat ya. Di sini menurut saya pendapat ya, bukan dugaan ya. Hai. Oke. Contoh kalimat selanjutnya adalah kanji no benkyou wa do omoimasu ka? Ini bertanya ya. Do omoimasu ka? Berarti ini minta pendapat. Menurut Anda bagaimana sih pembelajaran kanji? Ada 2 ya. Ya bebas sih sebenarnya itu kan minta pendapat ya. Hai. Yang pertama pendapatnya muzukashi to omoimasu. Menurut saya sulit. Ini pendapat ya. Lalu ada juga pendapat lain. Kantan da to omoimasu. Menurut saya mudah. Kantan da to omoimasu ya. Hai. Oke. Jadi tidak ada hai atau iye karena ini menanyakan pendapat ya. Nah, ini adalah kuis ya untuk minasang. Coba berikan pendapat Anda gitu ya. Di sini di bawahnya ada kata benda nitsuite do omoimasu ka? Nitsuite itu tentang artinya ya. Nitsuite itu tentang. Ini di sebelah kiri ada contoh yang pertama. Ashita no tenki hareru. Hareru itu cerah ya. Cuaca besok cerah. Berarti bisa diubah yang hitamnya dimasukkan ke bagian kata benda. Ashita no tenki ni tsuite. Mengenai cuaca besok, do omoimasu ka? Bagaimana menurut Anda? Hareru to omoimasu. Atau ya hareru to omoimasu ya. Di sini bisa menanyakan pendapat atau
dugaannya gimana gitu ya. Kalau tengki biasanya dugaan ya, dugaan. Hai. Oke, silakan coba dikerjakan. Hai. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pola kalimat yang kedua. Di sini ada, tadi kan to moimas, kalau sekarang to imas. Imas itu kan berkata ya, to imas. Nah, sama ya, ungkapan atau pola kalimat to imas itu mempunyai arti mengutip perkataan seseorang atau mengatakan bahwa, berkata bahwa gitu ya, kalau gampangnya to imas itu berkata bahwa. Contohnya di bawah ada, Sensei wa ashita kanji testo ga aru to iimashita. To iimas ya. Kenapa di sini imashita sensei bukan imas? Karena ini sudah terjadi ya, sudah terjadi. Sensei wa katanya sensei berkata bahwa ashita kanji testo ga aru to iimashita. Ya, sensei berkata bahwa besok akan ada kanji tes gitu ya. Ayo oke, yang ke sebelahnya di sini ada ini kaco ya, kaco kepala bagian dan ini saya gitu ya. Lagi interview kayaknya ini. Hai. Jadi nomor satu, watashi wa kaco ni, saya kepada kaco gitu ya, berkata bahwa kaisha o yameru. Oh, kaisha o yameru. Ya, akan berhenti. Akan ya, karena akan berhenti. Sudah berkata bahwa akan berhenti bekerja gitu. Hai. Yang kedua, watashi wa kaco ni, saya kepada kaco, yasumi ga hoshii to iimashita. Berkata bahwa yasumi ga hoshii itu artinya ingin libur ya. Hai. Karena kata sifat i jadi langsung. Yasumi ga hoshii to iimashita. Saya berkata ingin libur ya. Oke, nah di sini ada contoh kalimat ada dua ya. Watashi wa sensei ni, saya kepada sensei berkata, tsuri ga suki da to iimashita. Suki, suki kata sifatnya pakai da ya. Tsuri ga suki, artinya suka mancing ya. Hai. Yang kedua, watashi wa sensei ni netsu ga aru to iimashita. Ya, saya berkata kepada sensei bahwa gitu ya, saya demam gitu ya, netsu ga aru. Ya, ini kata kerja. Hai. Oke. Nah, ada juga seperti ini ya. Bentuk biasa to imas ya, atau berkata bahwa. Yang pertama, ashita wa itu kanji apa? Coba ada yang bisa baca? Ini shiken, shiken itu ujian. Ashita wa shiken ga arimasu. Besok ada ujian. Ya. Raishu, kore wa hakobutsukan ikimasu ya. Pergi, minggu depan pergi ke museum. Ini museum. Museum. Hai. Kyou wa testo ga arimasen. Ya, hari ini tidak ada tes. Ashita wa, ini besok. Ashita wa suzushi. Oh, ini udah ada ya. Ya, ashita wa suzushi desu. Besok suzushi. Kino, ya kemarin, jishin ga arimashita. Ada gempa. Ya. Nah, ini coba kalian ubah, minasan ubah. Sensei wa nanto iimashita ka? Nah, ini pertanyaannya ya. Nanto iimashita ka berkata apa, Sensei? Berkata bahwa ini boleh ya, dia ada 5. Misalnya nomor 1. Sensei wa nanto iimashita ka? Diulang. Sensei wa ashita wa shiken ga, harus bentuk biasa. Berarti aru ya. Shiken ga aru to iimashita ya. Sensei berkata bahwa besok akan ada ujian ya. Oke, ini silahkan dibuat, boleh ditulis di kolom komentar ya. Hai. Oke, selanjutnya di sini ada pola kalimat yang ketiga. Ya, di bab 21 di sini ada desho ya, desho. Nah, harus diperhatikan ya, desho itu ada 2 intonasi, ada yang ke atas seperti desho, desho, atau yang ke bawah desho, desho gitu ya. Nah, kalau yang ke atas itu adalah sebuah konfirmasi, ya kan? Iya kan? Gitu. Tapi kalau ke bawah, desho. Desho itu sebuah dugaan. Dugaan ya. Hai. Kayak kita di sini pelajari yang mengkonfirmasi sesuatu ya. Contohnya di sebelah kiri ada Ashita party ni kuru desho. Besok datang ke pesta kan? Gitu ya. Hai. Di sebelah kanan ada Daigaku de konsato ga atta desho. Ya. Atta desho gitu ya. Di kampus ada konser kan gitu.
Sudah juga Osaka wa tabemono ga oishii desho gitu ya. Osaka makanannya enak kan? Gitu ya. Oishii desho bentuk biasa. Oh, ii desu ne. Oishii. Hai. Oke. Nah, ini untuk contoh kalimatnya adalah Okinawa wa umi ga kirei desho gitu ya. Okinawa lautnya indah kan? Kino saka no shiai ga atta desho. Kemarin ada pertandingan sepak bola kan? Lalu ada ashita wa yasumi desho. Ini kata benar ya. Besok libur kan? Yasumi desho. Gitu ya, yasumi desho. Gitu. Hai. Oke. Nah, ini contoh kalimat juga ada sono kamera wa takakatta desho. Kamera itu mahal kan? Kalau iya ini bertanya iya atau tidak jawabannya. Kalau iya mahal, hai, honto ni takai desu. Atau honto, hai, takai desu. Gitu ya, sangat mahal. Kalau tidak, iye, sonna ni takaku nakatta. Tidak terlalu mahal. Atau iye, amari takaku nakatta. Ya, tidak terlalu mahal. Hai, oke. Nah, ini adalah kuis ya buat Minasang dikerjakan di kolom komentar ya. Contohnya yang di bawah ada shigoto wa taiheng desho. Pekerjaannya ini kan apa? Berat ya gitu. Hai, ini diubah ya. Tinggal dijawab juga jangan lupa ya. Hai, taiheng desu. Iye atau hai, totemo taiheng desu. Atau iye, sonna ni taiheng ja arimasen misalnya ya. Sesuaikan dengan simbol apakah iya atau tidak dan disertakan jawabannya dulu. Di jawabannya juga ya. Hai. Oke, Minasang, gimana pembelajaran Mino Nihongo bab 21? Ada 3 pola kalimat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipakai gitu di kehidupan Minasang ya. Hai, jika merasa bermanfaat ya silakan like video ini, subscribe dan share ke teman-teman Minasang agar mereka semua bisa belajar bahasa Jepang secara otodidak ya. Hai, oke, jangan lupa sebelum ke Jepang, kenal Jepang dulu yuk. Karena tak kenal maka tak Jepang. Hai, oke, mata tsugino doga de ohai shimashou. Arigatou gozaimasu.